Indonesia sedang memasuki masa yang disebut bonus demografi, di mana sebuah fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Secara teori yang kita pelajari biasanya, kondisi ini adalah peluang emas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, ada pertanyaan penting. Sudahkah bonus demografi ini benar-benar menjadi peluang atau justru berubah menjadi beban? Faktanya, meskipun jumlah tenaga kerja produktif meningkat, angka pengangguran terbuka Indonesia masih sangat tinggi. Banyak lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi tidak terserap oleh pasar kerja. Disinilah letak ironinya. Ketika banyak tenaga kerja tersedia, justru banyak pula yang tidak memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan, atau dalam perkuliahan disebut mismatch antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Kita juga belajar bahwa pembangunan SDM tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi pada kualitas kompetensi yang dimiliki. Permasalahannya tentu jelas. Yang pertama, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja. Lalu, keterampilan tenaga kerja belum sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi belum merata. Lalu yang keempat, lemahnya link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jika masalah ini tidak segera diatasi, bonus demografi tidak akan menjadi keuntungan, tetapi berubah menjadi bom waktu pengangguran. Namun, harapan itu masih ada, dan solusi ada di hadapan kita. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Kampus dan sekolah harus memperkuat kompetensi soft skill dan hard skill, seperti pemanfaatan teknologi, kreativitas, komunikasi, hingga kemampuan berpikir kritis. Inilah yang kita pelajari dalam teori pembangunan manusia, bahwa kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan negara. Kedua, mempercepat link and match. Perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan industri melalui magang, proyek riset, dan kurikulum berbasis kebutuhan pasar. Dengan cara ini, lulusan tidak lagi buta arah saat memasuki dunia pekerjaan. Yang ketiga, dorongan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Dalam perkuliahan, kita mempelajari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perusahaan besar. Mahasiswa dan pemuda bisa menjadi motor UMKM, startup digital, hingga inovasi ekonomi lokal yang membuka lapangan kerja baru. Lalu yang keempat, pemerataan pembangunan dan akses teknologi. Ketika teknologi bisa diakses semua daerah, peluang kerja dan produktivitas juga dapat meningkat secara merata. Bonus demografi adalah anugerah, tetapi hanya jika kita mengelolanya dengan benar. Kita generasi muda, memiliki tanggung jawab untuk membekali diri dengan keterampilan, kreativitas, dan semangat perubahan.